Saya Maiflan dari kelompok 5 dengan NPM 2025 14500 260. Dan rekan saya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Prudensiana Sunga dengan NPM 2025 145 00242. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 5 dari bagian 1, 2, dan 3. Dan berikut penjelasannya. Teori tentang pembentukan alam semesta. Teori terbentuknya alam semesta. Alam semesta adalah suatu misteri besar yang telah menarik perhatian para ilmuwan, filosof, dan peneliti sepanjang sejarah manusia. Salah satu pertanyaan mendasar yang selalu menggoda akal pikiran manusia adalah bagaimana alam semesta ini terbentuk. Beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskan asal-usul alam semesta, dan dalam penjelasan kali ini kita akan menjelajahi beberapa teori terkemuka yang telah berkembang seiring waktu. Yang pertama, teori Big Bang. Teori Big Bang atau ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Big Bang adalah teori yang paling banyak didukung oleh sederetan bukti ilmiah sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam. Uniknya, teori ini juga dapat menentukan akhir dari alam semesta. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abbe Georges Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan super atom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Teori Big Bang juga menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Pada suatu titik, alam semesta akan berhenti mengembang dan malah menyusut. Semua akan ditarik dan menyisakan sebuah black hole. Inilah yang disebut dengan Big Crunch, yang merupakan kelanjutan teori dari Big Bang. Menurut teori Big Crunch, alam semesta tidak akan mengalami akhir karena ia membentuk sebuah siklus. Ia akan meledak, mengembang, menyusut, lalu menghilang dan terus-menerus seperti itu. Dalam kata lain, alam semesta akan bereinkarnasi. Kurang lebih itu tadi adalah penjelasan singkat dari teori Big Bang. Yang kedua, teori keadaan tetap. Semesta digambarkan tidak memiliki permulaan atau statis, bahkan tidak memiliki akhir. Alam semesta dalam teori ini digambarkan terus berkembang tetapi dengan kepadatan yang terlihat selalu sama. Galaksi, planet, dan materi lainnya tercipta secara terus-menerus. Teori ini diusulkan pertama kali pada tahun 1920 oleh James Jeans. Kemudian dikemukakan kembali oleh Hermann Bondi dan Thomas Gold pada tahun 1947. Geoffrey Babbage juga memperjuangkan teori ini, bahkan menolak untuk membantah teori ini.
Ia menjadi kosmolog terakhir yang mempercayai steady-state universe, tetapi ia juga menerima teori Big Bang dalam bentuk yang berbeda. Perkembangan sains modern tentang alam semesta. Sains modern mempelajari alam semesta melalui astronomi dan kosmologi. Dengan teknologi seperti teleskop modern, satelit, dan observatorium ruang angkasa, para ilmuwan dapat mengetahui yang pertama, alam semesta terus mengembang. 2. Terdapat miliaran galaksi di alam semesta. 3. Adanya konsep materi gelap atau dark matter dan energi gelap dark energy. Yang keempat, ada banyak penemuan baru tentang bintang, planet, dan lubang hitam. Berikut video perkembangan sains modern tentang alam semesta. Alam semesta sudah ada sejak 13,75 miliar tahun yang lalu, di mana semua bermula dari adanya Big Bang, yaitu ledakan besar yang menyebabkan awal mula terbentuknya alam semesta. Teori Big Bang mengatakan kalau alam semesta ini dimulai dari satu titik ruang waktu yang sangat panas dan padat yang kemudian mengembang hingga membentang jauh dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, membentuk alam semesta tempat kita menjalani kehidupan kita. Meski sudah mencapai miliaran tahun sejak peristiwa Big Bang, alam semesta masih terus mengembang sampai detik ini dengan kecepatan yang mengecil menjadi lebih terukur. Mungkin dalam beberapa ratus tahun ke depan, beberapa ribu tahun ke depan, atau mungkin beberapa miliar tahun ke depan, alam semesta bisa saja menjadi hancur yang menandakan terjadinya kiamat. Tata surya. Solar system adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan semua benda langit yang mengelilinginya karena adanya gaya gravitasi. Berikut anggota tata surya antara lain. Yang pertama, matahari atau pusat tata surya. Kedua, 8 planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ketiga, satelit alami, misalnya bulan. Keempat, asteroid. Kelima, komet. Dan keenam, meteor dan debu antariska. Berikut video penjelasan tentang tata surya. Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar.
Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya, hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini, hanya planet Bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari Bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk Bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi Bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi Bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi Bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di Bumi. Siang dialami oleh wilayah Bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah Bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi Bumi juga menyebabkan hal-hal berikut, di antaranya gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi mampat di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut, di antaranya gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang.